Dari Kementerian Setnek ada masukan untuk yang catatan terakhir ya. Memang kita belum masukkan pasal 29 ayat 1. Terakhir memang ada masukan gitu ya untuk dielaborasi apa sih yang kondisi apa yang harus dilakukan yang terjadi sehingga memerlukan pengambil alihan kewenangan oleh pemerintah pusat seperti itu. Izin, Mas Firman. Mas, kalau yang B ini, pembubaran untuk organisasi profesi itu seperti apa ya, Mas? Maksudnya, karena kan di beberapa pasal di atas jelas ya fungsi dari IOP itu ya, Mas. Jadi dalam hal apa gitu dibubarkan IOP ini gitu, Mas? Ya, kalau kemarin konfirmasi dari HIMSI ya, memang di dalam ADART-nya mereka ada pembubaran organisasi seperti itu ya, kalau di dalam ADART. Sehingga kalau memang dibubarkan, itu mereka kan tidak bisa melaksanakan gitu ya. Nah, kekosongan hukum inilah yang nantinya akan diambil alih kewenangannya gitu Mas. Jadi memang di dalam ADART HIMSI itu memang ada memang hal-hal yang mungkin terjadi pembubaran induk organisasi profesi Mas. Iya. Terus sementara sih kemarin kita inventaris hanya dua ini sih Mas. Kalau untuk permasalahan lain ya terkait dengan kewenangan pemberian STR dan rekomendasi SILP nampaknya masih bisa dilakukan oleh induk organisasi ya tanpa harus diambil alih kewenangannya. Tetapi kalau terjadi dualisme kepemimpinan misalnya atau pembubaran induk organisasi profesinya sendiri kan sudah tidak ada lagi gitu ya OP-nya gitu ya. Sehingga perlu adanya pengambil alihan kewenangan supaya tidak terjadi kekosongan hukum gitu Mas. Baik, Mas. Kalau IOP itu harus berbadan hukum ya, Mas? Oh, kalau OP mungkin enggak ya. Kalau IOP harus badan hukum ya, Mas? Iya. Baik, Mas. Ya. Saya memastikan saja bahwa tidak ada hal lain gitu ya dalam hal pengambil alihan kewenangan ini. Kemudian berarti ini kan eh, yang pemerintah pusatnya ini kan masih di bold ya terkait dengan pemerintah pusatnya gitu, Mas. Ya, ini kita ganti mungkin kita ganti kementerian titik-titik ya di ayat satunya kementerian titik-titik ya, ya kecil. Izin Mas Bima. Silakan Pak. Iya, ini kan sebenarnya di undang-undang udah di state ya. Kita hanya menjabarkan terkait dengan pengambil alihan kewenangan itu disebabkan karena apa. Jadi poin A dan poin B. Nah, karena pengambil alihan kewenangan oleh pemerintah yang sekarang ini diganti oleh kementerian itu kan terkait dengan pemberian STR yang awalnya oleh HIMSI nanti adalah kementerian kan begitu ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan pemberian rekomendasi untuk perpanjangan SLIP. Nah, konteks pemberian rekomendasi itu sebenarnya kan pas pada waktu akan melakukan perpanjangan kan eh, mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan STR yang masih berlaku dan rekomendasi adanya organisasi apa HIMSI ini kan begitu ya. Tapi sebenarnya yang kita maksud apakah kita bisa nggak ya, maksudnya menghilangkan rekomendasi gitu loh. Konteksnya di sini tuh tidak siapa yang menerbitkan kewenangan kewenangan pemberian apa namanya rekomendasi itu gitu.
Ini nanti kan konteksnya kalau namanya SLIP spesialis, katakan kan spesialis pendidikan atau apa yang sama di Dipstek Dikti. Nah, apakah nanti rekomendasinya itu dari kementerian lain kan nggak mungkin. Kalau menurut saya kan rekomendasi ini kan satu jalur ya, maksudnya ya berarti rekomendasi terkait dengan untuk perpanjangan SLIP pendidikan kan gitu. Kan begitu. Nah, apakah ini konteksnya kita tidak bukan pemberian kewenangan pemberian tapi tidak perlu adanya rekomendasi, menghilangkan adanya rekomendasi gitu loh. Kalau seandainya terjadi permasalahan ini gitu loh di HIMSI gitu. Itu bisa seperti itu apa ataukah kita tetap harus mengeluarkan nih kementerian yang menerbitkan rekomendasi gitu loh. Takutnya kan nanti lintas kan jadinya. Rekomendasi ini dipakai kementerian mana ini nanti kan jadi kalau yang STR sih mungkin bisa di ini kan ya karena dia melekat di pendidikan ya. Tapi yang untuk yang rekomendasi perpanjangan SLIP ini nanti kan kalau seandainya ini masih itu kan bisa aja nanti Kementerian Pendidikan tapi itu untuk yang apakah seperti itu ataukah persyaratan itu nggak ada dulu gitu kan karena terjadi permasalahan ini jadi rekomendasi di HIMSI untuk perpanjangan nggak diperlukan gitu. Jadi Kementerian Pendidikan tidak perlu menerbitkan kewenangan apa rekomendasi itu gitu loh. Nah, apakah bisa dimaknai seperti itu gitu? Kita lihat di undang-undang ya, 3. Nah, sebenarnya kita melaksanakan ini, Bung. Ada di sini menimbulkan pemerintah pusat mengambil kewenangan pemberian STR dan pemberian rekomendasi untuk perpanjangan SLP. Nah, apakah dengan kita menghilangkan rekomendasi gitu ya, berarti nanti sejalan nggak dengan pasal 23 ini gitu ya? Soalnya ada kewenangan mengambil alih kewenangan pemberian STR. Tapi misalnya ketika nanti di satu kementerian misalnya gitu ya, nanti kan kementerian ini memberikan rekomendasi kepada kementerian itu juga gitu ya. Ataupun kalau ada nanti banyak kementerian pengampunya, berarti ada satu kementerian yang memberikan rekomendasi gitu Pak Agung. Kembali lagi nanti masalah kewenangan yang nanti ya. Ya ini kewenangan memang Penulisan yang di sini ini kan berarti itu tadi kewenangan untuk pemberian STR gitu ya. Kalau STR itu kan melekat tadi yang jadi lulusan program. Nah, apakah itu tadi bisa langsung Kementerian Pendidikan? Contohnya saya bukan ini ya. Ataukah yang di sini tuh yang pemberian rekomendasi perpanjangan SLP kalau seandainya tidak diperlukan karena itu bagian dari persyaratan di Undang-Undang 18 harus membuat STR yang berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari HIMSI. Karena terjadi persoalan muncul di pasal 23 ini betul dalam semuanya harus uang ini kan wajib dan perpanjangan itu harus ada rekomendasi. Nah, karena HIMSI jadi masalah harus rekomendasi dari kementerian kan gitu yang di sini. Dan sekarang pertanyaannya adalah kementerian siapa nih? Pasti kan kementeriannya ada beberapa nih jadinya. Ya, apakah cuma satu nih? Jadi ini habis buat tahu tuh. Gitu. cek. Ya jadi menindaklanjuti tadi pertanyaan Mas Agung, ini izin Ibu Bapak ada breaking news tadi Bu Karo sudah menyampaikan Pak Menteri ternyata setuju mungkin untuk nanti di Kemdikbudristek. Jadi mungkin nanti draftingnya bisa kita sesuaikan dulu. Jadi untuk yang panjang penerbitan SLP, terus kemudian sanksi, pokoknya yang urusan semua pemerintah pusat diterjemahkannya bisa ke Kemdikbudristek begitu. Jadi sebelum nakalan bisa dikirim harmon jadi. Semoga. Berarti kalau kita ketemu sekali lagi
itu nanti draftingnya baru harus berubah Mas Firman ya. Iya, bersih aja. Nah, coba Mbak Mita boleh gak di copy dulu, di save dulu terus dikirimin yang file sekarang ini. Nggak ke biar ya, silakan Ibu Bapak. Jadi nanti monggo langsung bisa kita baca ya bahwa itu Kemdikti Desaintek. Nah, kemudian untuk yang mekanisme tadi terkait sanksi tadi saya juga lapor. Jadi beliau juga setuju kalau proses pemeriksaan itu pertama dari proses pemeriksaan ya. Oh sorry, mungkin arahannya gini dulu. Arahan dari Pak Menteri adalah inginnya bahwa Kemdikti Desaintek ini kalau nanti dia bertindak peran OP-nya harus peran OP-nya harus besar gitu. Jadi karena Kementerian tidak menguasai betul gitu ya psikologi ini sehingga harus diperbesar peran dari OP dalam bentuk misalnya rekomendasi gitu ya. Jadi kalau misalnya perpanjangan kan sudah tulis tuh berdasarkan rekomendasi, jadi aman gitu ya. Terus kemudian kalau proses sanksi tadi, beliau setuju kalau misalnya proses pemeriksaan itu ada di IOP gitu ya. Nah, pelaksanaan pemeriksaan itu berdasarkan permintaan dari kementerian. Jadi IOP itu tidak punya inisiatif, tidak punya kewenangan untuk memulai pemeriksaan tanpa ada permintaan dari kementerian gitu. Kalau mereka menemukan ada yang laporan ke IOP, dilaporkan dulu ke kementerian, baru nanti kementerian memerintahkan gitu untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk yang penjatuhan sanksinya setelah dilakukan pemeriksaan dari IOP kemudian mengirimkan rekomendasi ke Kemdikti Desaintek. Baru kemudian berdasarkan rekomendasi itu nanti bisa dijatuhkan sanksinya. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan adalah apakah kementerian harus mengikuti rekomendasi atau punya punya kebebasan atau kewenangan untuk misalnya oh ya ini benar nih melanggar tapi sanksi yang benar dilakukan tuh kayaknya harus dibuka ruang juga gitu ya. Lalu kemudian terkait yang tadi untuk yang pencabutan STR sebenarnya juga setuju kalau misalnya kementerian yang menjatuhkan sanksinya tetapi pencabutan sanksinya oleh IO ini gitu. Karena di undang-undang memang nggak diatur meskipun yang menjatuhkan sanksi siapa gitu kan. Tetapi memang STR ini kan diterbitkannya oleh IOP ya, gitu sehingga nanti eksekusinya ada di IOP. Nah terus kemudian untuk misalnya penerbitan SILP, terus yang terkait tata cara penerbitan SILP, terus kemudian tata cara penjatuhan sanksi, itu mungkin nanti kita juga harus melihat juga delegasi ke kalau bisa diturunin delegasi ke Permen gitu ya. Tadinya sih beliau ini di sini ada ada ruang untuk bisa memberikan juknis gitu ya dalam konteks pemberian rekomendasi misalnya rekomendasi penerbitan perpanjangan SLP atau bikin juknis dalam konteks pemeriksaan, bikin juknis dalam konteks STM. Tapi kan tadi Mas Baru mungkin kalau di ini sebaiknya nggak ke pemerintah gitu kan. Jadi biar delegasi ke pemerintah dulu, ke kementerian, nanti dari kementerian ke kementerian, baru kemen nanti ke IOP-nya gitu. Jadi mungkin nanti alurnya kalau bisa kita buat seperti itu Mas Bayu penguatannya. Karena ini juga tidak lazim juga ya Pak. Ini memberikan delegasi kepada peraturan IOP gitu. Jadi ini silakan nanti mekanisme kan tata caranya diatur di undang-undang laporan gitu ya persidangan kalau ada apa dewan dan lain-lain di Permen aja. Iya. Mungkin kalau yang tadi saya mendengar itu langsung
Enggak kan. Nah, nah maksudnya tunggu, tunggu, ya kan? Kalau terutama Mbak Dewi itu, Mbak. Ah, ya. Jangan dong. Oh iya iya. Lah kok kayak gitu lah curang nih. Nah, tadi kalau saya sependapat maksudnya gini, kalau di respon di teman kami, di kami itu di pekerjaan ada satu direktorat yang melakukan pengawasan gitu. Nah, direktorat pengawasan itu melakukan ya pengawasan terkait dengan yang terlakukan pelanggaran sebelum teknis melakukan sanksi. Kan begitu. Nah, seperti ini smart ini sebenarnya bisa juga tadi sebenarnya kan konteksnya itu saja termasuk pencabutan itu oleh menteri. Tetapi mungkin di dalam sanksi itu bisa aja sih bisa gitu. Nah, bisa bisa itu kita susah diambil itu kalau uji mereka nggak ada sekan memang jadi masalah itu ya apa juga kan gitu saya kan jadi sebetulnya itu sisi itu tadi antisipasi antisipasi tapi kan sih sebagai bahan itu sebenarnya dari teks satu satu lagi loh tadi ini saya tadi saya sampaikan yang negatif yang tadi kalau bisa Pak Iwan tadi bahkan di state tuh jadi sebenarnya ya PT Rambo itu sebenarnya bisa membawa bisa ketemu tuh jadi seperti bapaknya itu terus tuh berjalan terus tuh sementara sampai ada pencabut sejalan gitu dengan sebenarnya buat itu tetap sendiri organisasi dan kalau sebenarnya setelah dikenakan sanksi sanksi apa ya tinggi pencabutan STR ya cuma pencabutan STR atau pencabutan SKL itu boleh lah ya sebaiknya diatur di situ gitu loh itu tetap ada itu sebagai jaminan nanti sebetulnya itu kan sanksi berikutnya itu sebenarnya sebagai bagian dari untuk transaksi utang sudah sanksi utang tadi selama berapa jangka waktunya mungkin itu ya tak takutnya pak itu kita sebenarnya kita tuh sebenarnya sanksi 17 ya mas 17 itu kan sebenarnya saya kan kita kan dari tadi dari bisa sampai di lagi kan ujungnya kan di semua ini masalahnya makanya nanti PNBP semua akan bertambah jadi kalau sama itu Mas Firman ini. sampai 29 sampai menteri yang dari titik keuangan maksudnya menteri yang kalau senang udah masuk ke pertemuan lagi
Ini kementerian besar, titik-titiknya hapus. Sebelum bisa kita isi dulu. Terus besar sepakati mungkin Izin tanya Pak Berman, Pak Ulu. silakan. Ini kan di ayat 2 bicara tentang pengambilan kewenangan oleh kementerian ya. Nah, ini terjadi dalam hal terdapat dualisme. Yang kedua, maksudnya terjadi pembubaran mungkin ya? Atau dalam hal pembubaran, yang membubarkan kementerian. Nah, kemudian ini ada batas waktunya ya. Apakah dengan pengaturan seperti ini sudah cukup ketika misalkan terjadi dualisme, kemudian dualismenya sudah tidak ada lagi, balik lagi kepada IOP ya, untuk pemberian STR dan SILP tadi, rekomendasi. Apakah sudah cukup pengaturan seperti ini ya? Sekalian, garam laut rasanya asin, sebagai bumbu ayam dimasak gulai. Pak Fitra sudah dimengerti para hadirin, tak perlu lama, silakan Pak Farhan. Kepada Bapak Fitra Riyadian. Izin Pak Ulu, Pak Firman. Suaranya putus-putus. Izin Pak Iwan. Sudah terdengar Pak? Sudah agak lebih jelas ya. Sudah terdengar? Ya, maksudnya untuk saya ya itu harus ada norma perubahan ke depannya. Kalau Iya kan, kemudian maksud hanya untuk memberesin aja. izin Pak Iwan sudah terdengar? Masih putus-putus ya Pak. Apakah ini saya saja atau dari yang lain juga ya? Mohon. Sama Pak Dari- Iwan, di sini juga suaranya terdengar putus-putus yang di Oh, ruangan. oh betul. Ini aja di permen aja program dan pasti menterinya jadi PD bangun delegasi delegasi teknisi gimana. Baik, izin Pak Iwan. Iya Pak. Kalau kita sudah ke dalam komunikasi itu saja mekanisme teknis pengambil alihan ini nanti dijelaskan pengambilannya sampai dengan atau sampai dengan kondisi dualisme kemungkinan itu selesai gitu, Pak. Artinya pengaturan di ayat 2 ini sudah mencukupi untuk itu ya? Ya nanti ada satu delegasi untuk ketentuan lebih lanjut gitu, Pak. Oke, ya. Saya turun di sini apa nanti kita lihat ataukah memang bisa cukup satu delegasi. Kalau Mas izin, kita harus adanya delegasi ya. Sebenarnya kita nggak muncul
ada lagi gitu. Itu kalau untuk masuk pada ayat satu dalam hal ada permasalahan organisasi struktur keorganisasian atau itu kan mulai organisasi profesi. Nah, kita mulai organisasi itu misalnya ada permasalahan yang tidak bisa mencakup gitu loh, yang terkait dengan pembubaran. Nah, apalagi di sini itu kan sebenarnya kan juga organisasi itu kan bukan pembentukan ya langsung dari organisasi profesi kan gitu tuh. Pengaturannya seperti apa? Pengaturan di sini kalau tidak salah di KPM gitu. Ini kan nggak diatur. Nanti kan tiba-tiba kita ngomong pembubaran gitu. Sebenarnya kan kurang tepat ya, maksudnya kalau ada kalimat pembubaran karena tidak diatur dalam RPP juga. Dan khususnya akan membahas apakah misalnya itu tadi karena terjadi struktur organisasi atau organisasi itu tadi tapi ya salah satunya banyak contohnya aja gitu membuka ruang yang lain baru nanti di dalam permennya diperluas. Jadi iya, berarti kita tambahkan ayat itu gitu ya Pak ya. Coba beta di ayat itu. Atau mau dibuat general, tapi nanti di general pasti ada pertanyaan lagi ini kondisinya seperti apa gitu. Iya, Kemarin kan dibuat penjelasan aja. Kalau yang ini kan udah ngunci nih antara cuma dua. dilakukan antara lain Di dalam penjelasan mas. atau paling sedikit ya. Ya, permasalahan. Kalau enggak ayat 2 cantolannya penjelasannya maksudnya ayat 1 gitu kan. Ayat 2 ini jadi penjelasan ayat 1 kan. Itu kan maksudnya Penjelasan. Iya. jadi antara lain kan. Atau menjadi batang tubuh. Tapi ibu mau sih. Bukan maksudnya itu tetap ayat 2, tapi akan ditambahin bukan dilakukan dalam hal permasalahan apa istilahnya ya, masalah induk organisasi gitu, struktur organisasi atau apa gitu. Nah itu nanti di dalam penjelasan masalah masalah organisasi profesi itu salah satunya terkait ada antara dualisme gitu Dilakukan dengan terjadi dalam hal terjadi permasalahan kelembagaan gitu. Ya, di dalam induk organisasi atau profesi. Kesalahan di dalam induk organisasi profesi. Ya, gede. Titik. Enter penjelasan. Gini aja terjadi permasalahan kelembagaan aja. kelembagaannya dia Kelembagaan induk biar organisasi nggak profesi. Iya, ya, kelembagaan. Di dalamnya nggak usah gitu. Dan induknya tetap di dalamnya aja hapus. Permasalahan kelembagaan antara induk organisasi profesi antara lain di penjelasan. Maunya ini masuk penjelasan gitu kan? Iya penjelasan. Itu yang ada dua kan yang dimaksud dengan gitu kan permasalahan kelembagaan, organisasi profesi antara lain dualisme. Yang dimaksud dengan kutip dengan kutip
permasalahan kelembagaan kutip lagi antara lain nggak kutip 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 itu kan maksudnya Iya, antara lain A aja pembubaran ya. maksudnya kalau IOP ini dalam konteks apapun dia dibubarkan mau urusan pengadilan mau membubarkan diri mau apa nggak ada lagi himsinya maka pemerintah untuk sementara waktu ambil alih kewenangannya Udah nggak apa-apa. atau bukan pembubaran tapi induk organisasi profesi dibubarkan maupun itu jadi pasif dia untuk kalimatnya ya kita ulang lagi komen Ayat 3 baru. Dan aja. Dan ya, ketentuan lebih lanjut mengenai mengambil alihan kewenangan oleh kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Diatur dengan peraturan menteri. Ini baik, catatannya bisa di terus strike dicoret. Jadi ada masukan lain belum sketch. Iya. Cuman, cuman kan itu pendelegasinya berbeda, Mas. Kalau yang di sini kan hanya mencapai saat itu sebelum itu sus kita tahu tapi ada yang itu maksudnya kalau sebelum itu saya saya apa sus itu punya
ya atau konsisten pengambilan kewenangan itu dilakukan sampai dengan selesainya Di permen kalau itu. permen. Kalau saya tangkap Mas Bayu itu tadi itu pas pada waktu pengajian itu rekomendasi itu seperti apa itu teknis maksud saya kan gitu tuh. Beda kondisi kan. Iya. Nah, kalau menurut saya pas pada waktu satu rumpun kan berarti nggak perlu rekomendasi. Satu kementerian masalahnya betul. Kan pembelajaran STM. Nah, itu yang maksud saya nanti dalam ini jadi itu nggak perlu itu tadi jadi di dalam permennya itu ya tidak diperlukan adanya rekomendasi berarti. Iya. Nggak di dalam permennya ya itu diskusi dalam permennya aja nanti. Dia sendiri gitu. Iya. Soalnya dia sendiri kan. Untuk pasal 2009 ini bisa kita sepakati. Silakan Pak. Ya, ya, izin Pak dari Kemenko PMK Pak. Terkait dengan ayat 2 ini, gimana kalau misal apakah lebih baik kita delegasikan juga ke Permen supaya di ayat 2 ini kan terlalu melimitasi menurut hemat kami. Apakah lebih baik kita delegasikan aja sekalian terkait pengambil alihan ini ke Permen. Jadi situasi-situasi yang dapat diambil alih oleh pemerintah pusat itu lebih siapa tahu bisa lebih daripada 2 ini. Ada situasi di mana yang kemudian ini bisa lebih fleksibel. Karena kalau harus merubah PP nanti ada kebutuhan yang tidak di luar ini kan susah. Kalau di Permen itu lebih fleksibel ketika ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memungkinkan bahwa Dikti akan mengambil alih itu gitu, seperti itu. Mungkin Pak, terima kasih. Baik, ini memang ayat 2 tadi Pak Agung kasih masukan ya. Jadi bukan antara lain gitu ya. Ada antara lain jadi tidak mencuci di dua kondisi ini ya Pak ya. Dan nanti memang mungkin sebaiknya diatur di dalam permen ya. Nanti ada penambahan lain misalnya gitu ya. Atau hal-hal lain gitu ya. Kondisi yang memang memerlukan pengambil alihan kewenangan pemberian apa STR dan rekomendasi itu Pak. Jadi memang nanti ada teknis salah satu yang tadi disampaikan itu memang kita secara lebih lanjut diatur di dalam permen di ayat 3 itu delegasinya Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada masukan lain? Kalau tidak ada, bisa kita sepakati Bapak Ibu untuk pasal 29 ini. Baik, kita sepakati ya untuk pasal 29. Kita beralih ke pending isu pembahasan terakhir itu di pasal 30 ayat 4. Disampaikan oleh Kementerian dan BPK pelaksanaan reviewnya dari Kementerian. Nah ini mungkin kita baca dari awal sampai dulu ya supaya pasal 30 ayat 1 psikolog pada bisa urusan luar negeri atau melakukan layanan psikologi oleh negara asing dapat menjalankan layanan psikologi di Indonesia setelah memiliki STM dan SNP. Ayat 2, STR sebagai bentuk maksud pada ayat 1 berupa setelah psikolog mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi psikolog. Ayat 3, prosedur penyesuaian kompetensi psikolog sebagai dimaksud pada ayat 2 merupakan pendidikan atau profesi. Ayat 4, penyesuaian kompetensi psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui asesmen portofolio pendidikan dan atau pengalaman memberikan layanan psikologi. Kemarin ada catatan ya, konfirmasi ke HIMSI apakah hanya asesmen terhadap portofolio pengalaman atau penilaian atau ada penilaian lainnya. Kemarin kita sudah melakukan konfirmasi, ternyata tidak hanya
memberikan layanan gitu ya, portofolio pendidikan juga bisa. Jadi perbaikannya adalah melalui asesmen terhadap portofolio pendidikan dan atau pengalaman memberikan layanan psikologi seperti itu Bapak Ibu. Untuk alat ini ada masukan Bapak Ibu, karena memang kemarin dari tahun ini jadi memang portofolio bisa dilakukan dengan portofolio pendidikan dan atau pengalaman memberikan layanan. Izin Mas Firman, kalau seperti itu berarti ini kan portofolio termasuk yang bentuk pendidikan juga ya, selain untuk pengalaman untuk pelayan psikologi ya. Nah, Ya. berarti di ayat 3 itu nyambung nggak ya? Bukan merupakan pendidikan akademik atau profesi itu ya? Nyambung Pak, jadi bukan penambahan apa ya, bukan pendidikan tambahan maksudnya gitu Pak. Iya, saya takutnya membacanya itu penyesuaian kompetensi ini awalnya kan kita berbicaranya, oh itu bukan pendidikan, hanya terkait dengan pengalaman layanan kan gitu tuh. Makanya ayat 3 kan nyambung. Nah sekarang ini ayat 4 ditambahin pendidikan, jadi ayat 3 itu sebenarnya nggak perlu. Karena dia masuk nanti portofolionya termasuk yang dia selama pendidikan gitu kan. Kan begitu tuh ya? Iya. Sebenarnya kayak dia melakukan pelatihan atau apa itu bisa masuk juga sih, bukan dalam rangka eh, pemberian layanan gitu ya. Bagi yang belum memberikan praktik gitu, dia mungkin bisa pernah ikut pelatihan atau seminar atau apa mungkin gitu Pak, dalam Iya, terkait tapi pendidikan di sini tuh pendidikan yang dimaksud di takutnya ayat di 3 informal ya Pak ya. iya. Kan kalimatnya pendidikan kan, yang di atas juga pendidikan akademik maupun profesi. Baik, masukannya berarti supaya ubah pendidikan gitu Pak ya. Ya, kalau dilihat di undang-undangnya, memang prosedur penyesuaian kompetensi psikolog bukan merupakan pendidikan akademik, bukan merupakan pendidikan akademik atau profesi di undang-undangnya. Undang-undangnya udah. Kemudian ini kan, iya Mas ya. Nah, eh, berarti saya mau bertanya nih, berarti kalau di luar negeri itu ya Mbak, kalau di luar negeri itu kalau spesialis sama subspesialis berarti itu pendidikan akademik ya? Maksudnya kayak master clinical atau gitu ya? Berarti kan itu menjadi tidak bukan sebuah pertimbangan, tapi pertimbangannya adalah portofolionya awalnya seperti itu. Nah, HIMSI memasukkan lagi terkait pendidikan. Nah, ini kan jadi bertentangan ya. Kali ya Mas ya, tapi mungkin ada kayak pelatihan atau sertifikasi karena biasanya kalau di kami itu kan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang nanti akan diakreditasi menjadi SKP. Nah, jadi mungkin kalau mau ditambahkan mungkin pendidikan formal kali ya, atau bagaimana baiknya yang di ayat 4 itu maksudnya kan. Karena nanti akan irisan dengan ayat 3. Jadi mungkin yang di yang di ayat 4 itu pendidikannya bukan pendidikan formal seperti yang misalnya di sini kan akademik ya, non akademik mungkin tulisannya. Atau kata lain dari pendidikan apa? Karena pendidikan non formal nanti kalau rezim pendidikan formal ada pendidikan kesetaraan dan lain-lain gitu ya. Iya, penyesuaian kompetensi ada pada Kalau kita bagi dua, yang satu pengalaman memberikan layanan, yang satunya bukan memberikan layanan, itu kan artinya mereka mengikuti misalnya ya dalam betul peningkatan kompetensi gitu ya, atau pelatihan atau apa gitu ya, seminar betul. Maksudnya seperti itu sih. Mungkin ada alternatif lain gitu ya.
Kalau kita masuk portofolio pelatihan atau pengembangan kompetensi untuk mengadakan pendidikan, Kalau KKNI-nya berapa sih, Mas? Berapa tuh? 8 ya, kalau nggak salah. Di kalau di ini ya, Provinsi ini 7 tapi. kalau di benchmark dengan di dari profesi 7 itu luar negeri kayaknya karena luar negeri nggak profesi dia masuknya S2. ya kalau misalkan di nakes itu di dokter itu kan yang warga negara asing tuh kalau benchmark ya dia langsung itu terkait dengan WNA gitu ya sebelum disetarakan itu tenaga kesehatan tingkat kompetensi yang merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi setara level 8 KKNI gitu. Itu kalau di nakes ya sebenarnya. PP. Jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktek di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu. Tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi setara level 8 kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, itu baru disyarat-syaratkan. Eh, izin Mas Berman, ini suaranya kecil ya. Jadi kalau portofolio itu selain ada seminar atau apa, biasanya kan dia menguasai bidang apa. Jadi kalau misalnya para psikolog itu menulis portofolio, selain dia kan menguasai alat tes apa, menguasai juga misalnya dia bisa terapi apa. Nah, di situ akan terlihat misalnya ada tidak hanya pendidikan formal sebenarnya. Kalau tadi kan pendidikan formal kan tidak ya. Nah, kata lain dari kemampuan atau kompetensi yang dia miliki atau kapasitas yang dia miliki itu apa ya? Kalau kita si seseorang pasti kan melakukan tes ya, uji kompetensi ya. Tapi kalau arah portofolio kan dia melihat apa yang telah dia lakukan gitu kan. Pelatihan-pelatihan, seminar misalnya seperti itu. Nah, kalau dirasakan secara general gitu ya, portofolio bisa dibuktikan itu mungkin
pelatihan kompetensi ya yang telah dilakukan gitu ya. Kalau misalnya lihat kompetensinya kan asesmennya bukan portofolio ya, jadi kompetensi jatuhnya. Iya, Ini kalau lembaga pengetahuan Jikom masih. iya. Kalau dari sih kemarin sih arahannya dia hanya membuat portofolio dari apa yang telah dilakukan misalnya di Oh, atau pelatihan yang telah dilakukan. oke. Iya, tanpa harus menguji kompetensi. Gitu. Eh, Iya, pelatihan peningkatan kompetensi atau apa? Iya, Mas, berarti ini prosedurnya simple ya. Eh, Psikolog WNA memberikan portofolio di assessment, oke, disetujui, keluar STR, SILT gitu ya. Oke, berarti nggak ada uji kom sama sekali ya kalau sini. Oke, nggak ada ya. kalau kita karena karena kompetensi ada Kalau pelatihan, kalau kompetensi itu beda lagi beda ya, lagi. pelatihan aja ya, Tapi sebenarnya pelatihan. Izin Mas Berman. Silakan Mas Rizky. Izin Mas, tadi artinya setelah dilakukan asesmen terhadap portofolio ini, yang psikolog WNA di sini langsung mendapatkan STR SILP atau bagaimana ya Mas, flow alurnya? Ini Rizky atau Izin Mas Berman, suaranya masih putus-putus Mas, maaf Mas. Mas Rizky, halo Mas. Iya Mas Berman. atau Ini nanti Mas Erwin, output yang keluar itu kan suatu kerja terus nanti ada sertifikat pelatihan apa enggak kan gitu tuh ya, sertifikat pelatihannya ya kan begitu tuh ya. Nah mungkin kita state aja nanti di sini pendidikan apa pelatihannya itu kita rubah pelatihan gitu. Gitu tuh ya. Biar nggak rancu sama rancu tadi. Ya, kita ganti. Jadi Mas Rizky tadi kalau tidak salah pertanyaannya bagaimana seterusnya setelah ikut penyesuaian kompetensi gitu ya. Jadi setelah mengikuti penyesuaian kompetensi, psikolog yang lulusan luar negeri nanti akan mendapatkan STR Mas. Nah STR ini nanti yang menjadi apa syarat untuk penerbitan SILP. Jadi setelah ada STR baru nanti bisa
diterbitkan SILP oleh kementerian gitu Mas. Oh baik Mas, jadi ini berlaku untuk yang lulusan luar negeri dan WNA ya Mas? Kalau yang ini yang pasal ini yang sedang kita bahas untuk lulusan luar negeri, Lulusan luar negeri dulu ya, yang lulusan WNA. luar negeri. Kalau untuk WNA, walaupun mekanismenya memang sama Mas. Jadi nanti mereka WNA untuk yang WNA juga mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi juga. Sama juga itu perlu apa ya pelatihan dan pengalaman memberikan layanan psikologi. Iya Mas Berman, ini juga sebenarnya dahulu juga kami sempat berpikiran WNA-nya di sini itu kalau WNA yang mengambil kuliah di dalam negeri begitu ya Mas. WNA lulusan dalam negeri itu juga berlakunya mengikuti bagian porsinya WNA begitu ya Mas Berman izin. Karena kalau di PP Kesehatan kan membedakan begitu Mas antara keduanya. Tapi memang kalau di dalam undang-undangnya sendiri untuk yang psikologi di sini memang tidak dijelaskan ya untuk yang WNA lulusan dalam negeri itu seperti apa izin Mas Berman. Iya, iya Mas. Kalau untuk WNA seluruh WNA-nya Mas. Ya baik, terima kasih Mas Berman. Baik Mas Rizky. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Pending itu berikutnya bisa dihapus catatannya. Untuk kita ubah perlu pelatihan dan atau memberikan layanan psikologi. Nah ini kemarin untuk pasal 5 ayat 5 itu ada catatan konfirmasi fungsi berupa bahwa itu bukan tidak lulus. Memang ada konfirmasi provinsi hasil asesmen tidak memenuhi persyaratan gitu ya, tidak memenuhi syarat, maka ada supervisi dari psikolog yang ditugaskan oleh HIPSI gitu. Tapi memang pengaturan ini teknis ya, jadi memang itu di dalam mekanisme yang ditetapkan di organisasi profesi. Jadi tidak perlu dilakukan di sini Bapak Ibu. Cuma memang yang tidak memenuhi persyaratan memang ada supervisi dari psikolog. Lagu Mas, ya, lagu mekanisme kalau bisa seperti apa saja ada nah, itu kalau sesuatu bisa situ iya. Kalau kemarin sih diskusinya portofolio itu kan menilai sejauh mana kompetensi yang dimiliki gitu ya Mas ya, dari pengalaman yang dimiliki oleh psikolog gitu. Nah mungkin dari berdasarkan asesmen itu nanti HIMSI menilai nih dia memang perlu pendampingan dari psikolog apa saja yang perlu diberikan pendampingan supervisi kepada WNI lulusan luar negeri ini sehingga dia mampu gitu ya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh HIMSI gitu Mas. Tidak merubah portofolio, cuma meningkatkan apa ya kompetensi yang seharusnya memenuhi syarat tapi tidak memenuhi syarat sih seperti itu Mas. Semacam kayak pendampingan gitu Mas. Mbak Dewi ada
masukan. Paling ini Mas Bima, biasanya kan ada mungkin kalau dia nggak lulus mungkin kompetensinya yang belum atau pengalamannya kurang gitu kan. Jadi biasanya kalau di kami itu kan ada kayak pemberdayaan masyarakat atau apa mungkin dengan adanya supervisi dari para psikolog ya. Jadi bisa meningkatkan apa tes yang sesuaikan dengan cukup standar. Jadi itu kali. Seperti itu Mas. Baik, maksudnya adalah berarti nanti setelah supervisi itu ya silahkan aja menambah lagi gitu Mas, ya. Baru nanti disesuaikan lagi seperti itu Mas. Gitu ya. Ya, ada tanggapan lagi? Ya, agar ini kan ayat 4 penyesuaian kompetensi dilakukan melalui asesmen. Kemudian ada tidak ayat yang mengatur bahwa hasil penyesuaian kompetensi ini. Jadi hasil ini oke bisa untuk STM dan SIP gitu Mas. Ini kan belum ada ya Mas ya, bahwa hasil tersebut. Jadi kalau tadi selalu sesuai atau kompeten gitu. Jadi apakah cukup langsung STM atau harus step by step itu tidak terlihat gitu. Ringan. Nah, apakah itu setelah setelah kan begitu. Nah, itu yang Berarti kita tambahkan aja ya sebelum ayat 5 mungkin ya. Dalam hal
berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dinyatakan memenuhi syarat, koma, psikolog oleh ingusan yang di atas pekerjaan. Supervisi, nah ini nanti kita cari supervisi atau pendampingan kami dari psikolog yang ditugaskan oleh induk organisasi profesi. Coba yang kompeten gitu. Oke, baru bentar. Kalau ini juga bahwa dalam berdasarkan hasil asesmen dinyatakan syarat, psikolog itu mendapatkan STR kan. Belum ke ayat 6 ke ayat 5-nya semuanya ya. Dinyatakan dia dia syarat, ayat 4 dinyatakan memenuhi syarat, belumnya aja. Nah ini berarti bukan mendapatkan supervisi ya, langsung mendapatkan STR gitu ya. Dapat STR-nya dari induk organisasi profesi. Baik, baru lanjutkan untuk pembahasan ending isunya. Untuk ayat 5 dan ayat 6 Bapak Ibu semua ada masukan. Jadi memang mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi yaitu melalui asesmen terhadap portofolio pelatihan dan pengabdian. Ya. Kita tambahkan ayat 5 bahwa berdasarkan hasil asesmen portofolio ngadu memenuhi syarat, psikolog itu mendapatkan STR dari induk organisasi profesi. Dan ayat 6-nya kalau tidak memenuhi persyaratan, psikolog yang di lulusan luar negeri mendapatkan supervisi atau pendampingan dari psikolog yang ditugaskan oleh induk organisasi profesi. Ya. Bicara syarat ya masih masalahnya. Ya,
ya apalagi kita baru bicara secara lebih kompetensi atau sesuai dengan kompetensi sebenarnya ayat ayat dua ayat dua ayat berapa tuh ya? Hmm. Karena kondisi apa ya? Psikolog psikolog kan coba ya nanti mungkin bisa merubah sesuai dengan kompetensi sebagai bentuk maksud dan ada ayat empat ayat empat ya oke. Dapat 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 diminta PR-nya dari ayat 4 itu tidak ada kompetensi yang harus itu ya, atau kan kompetensi sebenarnya nggak ada dia, cuma penyesuaian kompetensi ya, penyesuaian kompetensi, jadi nggak ada ukuran standar kompetensinya itu di mana sebenarnya. Yang ada hanya mekanisme asesmen sama penyesuaian nama ininya ya, nama nama asesmennya itu penyesuaian kompetensi psikolog. Atau kalau nggak mau dipakai dalam hal berarti psikolog luar negeri yang dinyatakan memenuhi kompetensi berdasarkan hasil asesmen diberikan STR gitu ya. Ya, muharang. Kalau warga negara Indonesia lulusan negara negeri dari negara asing yang menyatakan itu dari asing ya, yang memenuhi kompetensi berdasarkan hasil penyesuaian kompetensi psikolog atau asesmen atau berdasarkan hasil asesmen asesmen aja deh, berdasarkan hasil asesmen yang berdasarkan hasilnya dihapus yang atas sampai atau ya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diberikan STR kita mendapatkan STR.
Ya, berarti belum memenuhi kompetensi gitu ya. Satu memenuhi kompetensi, koma. Ada masukan Bapak Ibu untuk ayat 5 dan ayat 6? Sekarang itu iya, kalau sekarang itu ini begini sudah di sini itu akan ekuivalen dengan hal itu. Apabila tidak ada masukan lain, kita sepakati Bapak Ibu. Oke Mas Andi, kita lanjut ke bawah, catatannya bisa dihapus. Nah ini ada ayat 7-nya ya. Mekanismenya ditetapkan oleh induk organisasi profesi. Hapus. Itu nanti pendampingan atau supervisi Isinya juga berapa lamanya diatur di dalam IMSI itu ya. Iya, Mas, Itu kan kelihatan juga. untuk organisasi profesi atau memang melalui permen turunnya semua? Ya, kalau coba dilihat Naik lagi. baik. Ya, itu pasti mekanisme untuk menjadi kalau punya STR ya bagus. Ya, kalau ekonomi sama dengan STR yang diberikan pada si volume besar dan Iya. kemudian khusus silakan dipakai oleh Baik. Berarti untuk ayat 7-nya ditetapkan oleh menteri atau diatur dengan peraturan menteri ya. Diganti ditetapkan oleh diganti jadi diatur dengan peraturan menteri. Peraturan menteri. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pending. Oh itu ini lagi. Yang di atas itu kan tadi ditambahin pelatihan ya, nggak hanya cuma terkait dengan pengalaman ya. Ya. Yang tujuh itu kan misalnya, itu kalau semuanya disesuaikan dari atas berarti pelatihan dan ringan-ringan. Tapi kalau menurut saya itu nggak perlu ditambahkan, justru malah apa saja ya. Jadi lebih luas asesmennya saja dari portofolio ataupun kenapa nggak ketentuan yang cukup untuk penyesuaian sih. Ya, dia terdalam. Oh, gitu. Yang cukup banget. Iya, itu di ayat 7. Atau mekanisme penyesuaian kompetensi ya. Yang tadi di atas tadi. Yang di atas Mas Andi di ayat 3. Nih, mekanisme penyesuaian kompetensi psikolog, kopi.
Dan semuanya. Nah, yang itu aja Mas merujuknya ke ayat 4 itu aja. Penyesuaian kompetensi psikologi kan dilaksanakan melalui asesmen. Ya. Kan betul. Jadi besarannya adalah penyesuaian kompetensi Iya. ya. Jadi di sini mekanisme penyesuaian itu kopi Mas Andi. Nah, ya. Jadi mekanisme penyesuaian kompetensi psikolog untuk baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pending berikutnya. Oh, bikin lagi bisa gitu. Lanjut. Nilai. Baik, ini pasal tiga. Mungkin itu disesuaikan dulu Mas Andi. Ini diterbitkan oleh Menteri. Karena ini sama, jadi nggak perlu panjangan ya. Dihapus saja Mas Andi ayat 4 ayat catatannya juga dihapus. Langsung SLIP dan perpanjangan atau mau ditambah ayat 4 sendiri tadi? Ayat 4-nya untuk perpanjangan maksudnya. Iya, untuk perpanjangan. Jadi konteksnya perpanjangan untuk keseluruhan ya. Iya. Perpanjangan SLP. Berarti ayat 4 perpanjangan SILP panduan. Baik, Bapak Ibu, untuk pasal 32 bisa disepakati Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pending isu berikutnya di pasal 33. Nah, ini mungkin sama polanya ya. Untuk WNA, psikolog WNA itu harus mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi. Nanti polanya disamain Mas Andi. Tadi di ayat 5-nya, itu di ayat 4-nya ini memang ada pembatasan kemarin diskusi sama MC bahwa STR yang diberikan itu paling lama 2 tahun dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk masa 2 tahun berikutnya. Di ayat 3 yang ayat 4. Kita ini diganti.
Pasal 33 kita sudah sesuaikan dari ayat 1. Saya coba bacakan, Mas. Pasal 33 ayat 1, psikolog warga negara asing dapat menjalankan layanan psikologi di Indonesia setelah memiliki STR dan SILP. Ayat 2, psikolog warga negara asing hanya dapat memberikan layanan psikologi di Indonesia pada bidang spesialis atau subspesialis. Ayat 3, STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah psikolog mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi psikolog. Mungkin ayat 3-nya psikolog WNA kali ya. Karena subjeknya psikolog WNA warga negara asing. Bukan di situ, Mas Andi. Oke, ayat 4, STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk masa 2 tahun berikutnya. Ayat 5, prosedur penyesuaian kompetensi psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bukan merupakan pendidikan akademik atau profesi. Ayat 6, penyesuaian kompetensi psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan melalui asesmen terhadap portofolio pelatihan dan atau pengalaman memberikan layanan psikologi. Ayat 7,
Psikolog warga negara asing yang memenuhi kompetensi berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diberikan STR dari organisasi profesi. Ayat 8 dalam hal berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dinyatakan belum memenuhi kompetensi, psikolog warga negara asing mendapatkan supervisi atau pendampingan dari psikolog yang ditugaskan oleh induk organisasi profesi. Ayat 9, mekanisme penyesuaian kompetensi psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dengan peraturan menteri. Psikolog psikologi terus berbeda dengan psikolog yang psikologi dan kejahatan itu kan spesialis terkait koneksi coba sudah berjalan memiliki kompetensi di sini betul kompetensi saya sudah kita untuk ke dalam negara asing itu benar. Terus kedua, sebelum sebelum sudah ada asesmen ke STR. STR kan sama sih. Sih apa gitu. Karena kan kalau pertanyaannya sih apa untuk psikolog itu kan berapa tahun lebih panjang. Setiap tahun lebih panjang. Tapi kalau misalkan psikolog warga negara asing itu kan untuk STR-nya saja itu 2 tahun lebih panjang 1 kali. Nah berarti SLP-nya tidak akan panjang lebih dari 1 kali kan. Nah pengaturan itu belum ada di. Nah ini baru STR mas. Ya, Ini kan baru STR nih. ya, ya kan baru. Oh di bawah udah ada. Kita berarti masuk ke STR dulu ya Mas. Dari STR dulu berarti mekanisme perpanjangan STR-nya ya Pak ya. Iya. Berarti mungkin di pasal 33A ya. Ya. Ini ditambahin pasal baru pasal 33A Mas Andi. Panjangan STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 4
dengan persyaratan titik dua. Ini nanti ini salah satunya STR yang masih berlaku ya, Pak Agung ya. Kalau dia mau panjang mesti kan STR yang masih berlaku tuh ya. Iya, maksudnya itu dua-duanya kan nggak mungkin dua dia akan ngambil dua. Belum, pasti kan pilihannya kan alternatif ya, spesialis maupun subspesialis kan gitu ya. Enggak, ini kan kita bicara perpanjangan. Itu maksudnya konteksnya kan STR itu kan bukan STR tadi, maksudnya salah satu. Betul. Tinggal yang terkait dengan pertanyaan. Pasalnya langsung perpanjangan STR ya, maksudnya tapi sudah dapat penyesuaian STR. Penyesuaian STR soal kompetensi dengan STR. Itu akan jumlah waktu berarti STR lagi psikolog. Iya nih dia. Perpanjangan STR. Iya kan setelah dapat PR nih Pak. Itu psikolog kompetensi. Penyesuaian nggak sih? Butuh penyesuaian atau tinggal pengajuan saja ya? Kalau menurut saya cukup pengajuan saja, hanya persyaratan STR yang masih berlaku kan gitu. Ya. Terus nanti apa SLIP mungkin kan? Itu aja Mas Bulman ya. Itu rekomendasi. Kan STR nggak ada rekomendasi. STR ada rekomendasi. Iya ada ya. Tapi dilakukan lagi penyesuaian kompetensi lagi untuk menilai. Iya, karena kan pasti bukan situ sebenarnya apa gitu. Lebih mudah lah, pokoknya intinya. Tapi mekanisme pengajuan. Iya, pengajuan. Selain STR itu ada kalau pengajuannya biasanya untuk yang WNA. STR. Nah, itu mau masing-masing ini si konsil kalau di tenaga kesehatan ya. Kita kan nggak melihat persyaratan itu. Jadi otomatis. Enggak juga kan? Harus mengajukan. Pengajuan kan? Ya harus mengajukan, tapi tidak ada syarat tambahan. Oke. Tidak ada uji kompetensi lagi. Oke, nggak ada uji lagi berarti. Mungkin nggak ada Iya. Kalau di perpanjangan. seumur hidup. Kalau ini. Berarti gini aja Pak Yus. Bukan pengajuan berarti pengajuan perpanjangan STR, pengajuan perpanjangan STR dengan melampirkan STR yang masih berlaku gitu aja kali. Ayat 2-nya sebagaimana pengajuan perpanjangan STR sebagaimana dimaksud dalam pasal tadi Bang. Nah, yang ayat 1 masih ayat 1 Mas Andi. Sebagaimana dimaksud pada ayat dalam pasal titik-titik. Nah, bingung kan? Bukan. Pengajuan perpanjangan STR sebagaimana dimaksud dalam pasal titik-titik pasal atas 33 dicek saya atas oh. Ayat 4
dilakukan oleh psikolog warga negara asing kepada induk organisasi profesi. Ya terjangkau. Ayat 2-nya, perpanjangan STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh induk organisasi profesi. Ada masukan lain, Pak Agung? Tadi yang tidak sesuai, tidak kompeten tadi. Tidak. Oh, tidak kompeten ke atas ya. Nah, ini kemarin sempat diskusi juga sama HIMSI, perlakuannya sama atau berbeda. Cuma tadinya kita mau rumuskan ya tidak sesuai kompetensi nggak usah dikasih pendampingan. Tapi ternyata tanggapannya berbeda. Dari HIMSI, betul, dari HIMSI-nya bilang perlakuannya sama antara WNI dan WNA. Jadi rumusannya sama. Kalau kemarin kita sempat masukan yang dari rapat terakhir kita sampaikan gitu. Bagaimana dengan WNA Pak? Perlakuannya sama nggak ketika tidak memenuhi kompetensi gitu ya? Setelah di asesmen ternyata tidak memenuhi gitu. Tapi tanggapannya ya perlakuannya sama, dapat supervisi dan pendampingan kemudian. Iya, itu nanti akan jadi selanjut dari tujuan tadi yang di bawah terkait pengetahuan soal sudah membantu sebenarnya yang dari asing kepada ada lagi psikolog yang ditunjuk kan jadi maksud saya sehingga kalau psikolog lagi gitu yang lain gitu yang sesuai gitu. Ini hal yang berbeda bro, beda mengarah dengan HIMSI. Jadi HIMSI melakukannya kalau Existing. Belum ada. Di undang-undang bunyinya kan? cuma harus mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi dua-duanya. Cuma dimaknai prosedur penyesuaian kompetensi itu asesmen portfolio, pelatihan yang pernah diikuti sama pengalaman dalam memberikan layanan. Nah, dari hasil asesmen itu kemarin kita tanyakan Bu, kalau untuk yang Itu tidak sudah dilakukan gitu sudah ya. assessment tadi. Kalau untuk WNI dan WNA gimana kalau nggak memiliki kompetensi? Dari IMSI ya bilangnya perlakuan yang sama, dapat pendampingan sama supervisi. Kalau Dari- WNI dapat supervisi juga. Betul, Ya, kalau dapat. Tapi kalau dari Kemenaker tadi menyatakan bahwa kalau WNA dia kan posisi cari kerja gitu ya Bu ya, ke sini. Jadi harus ada alih ilmu ya, transfer ilmu dari luar negeri ke kita. Tapi kalau dia nggak memenuhi kompetensi, Ya ngapain lu di sini? iya ini Setuju, cuman coba lihat ya ada sebelum ya kalau saya tidak salah itu dengan bukan
4 yang terkait dengan kesehatan itu juga mengatur kalau tidak salah itu. Nah, iya, oh ini ada tuh. Mengambil di pasal di ayat satu bahasa warga negara asing yang urusan luar negeri ya cukup potensi untuk penyesuaian sebagai penyesuaian dalam harus kembali ke negara asal sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan. Betul. Ini contohnya yang lain. Ini sebenarnya nggak pas juga kalau sama. Harus ada penyesuaian disamakan dengan WNI tadi yang lulus luar negeri gitu. Oke, kalau memang ya pasal bagi kebijakan ini kita berarti kita coret ya yang ayat 8. Tapi nanti kita sampaikan juga ke mereka gitu aja. Ya, asumsinya kan kalau dia WNA mestinya kan lebih baik atau sama gitu, ya kan? Enggak ada masalah Gitu kan? karena kan wajib melakukan itu alih ilmu dan itu transfer psikolog Indonesia Ada. ada. Oh iya. Ya, harus lebih pinter dong buat ya, ya udah suruh pulang lagi, ganti yang lain. ya yang itu bukan seperti itu boleh dicoret ya Bu, tapi diinformasikan ya karena kalau dicoret nanti bukan untuk yang sesuai kompetensinya ya maksud kamu Bayu tadi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dinyatakan belum memenuhi kompetensi psikolog warga negara asing tidak dapat melakukan layanan psikologi di Indonesia yang gitu. Jadi tidak ada supervisi gitu kan. Jadi kalau dia tidak memenuhi, ya udah dia nggak bisa melakukan layanan di Indonesia gitu kan. Jadi nggak perlu ada mekanisme supervisi lagi gitu maksudnya. Jadi langsung tertutup ya. Iya. Kalau STR-nya nggak bisa diberikan kan nggak bisa berikan Iya, layanan. udah pulang. Nah, pulangnya itu nggak usah diatur kita. Hmm. Dan mekanismenya sendiri. Oh, oke. Berarti ditulis dulu aja. Psikolog negara asing tidak dapat memberikan psikologi di Indonesia. Pending isu berikutnya tadi pasal pertanyaan oh iya ini yang tadi ya sebelum ini ya oke ini untuk pertanyaannya Pak Gung yang kita sudah masukkan karena ada jangka waktu dari STR 2 tahun pendidikan 1 kali. Selanjutnya di pasal 36
4. STR diterbitkan oleh induk organisasi profesi. Oke. 35. Nah, ini SILP pasal 35 satu psikolog satu ayat 2 STS bagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 2 tahun itu menjadi 1 tahun masa berlakunya SILP ayat 4 SILP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang dengan syarat psikolog A memiliki STR yang masih berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi profesi. Mungkin yang induk organisasi profesinya diubah, himpunan ini dihapus, himpunan psikologinya. Jadi catatan pendingnya sudah bisa dihapus. Itu highlightnya dihapus. Ayat 3 highlightnya. Bukan dihapus, highlightnya aja yang dihapus supaya kelihatan. Ini kan kelihatan. Iya semuanya. Nah ya yang biru-biru itu. Pasal 30. Oke, kalau tidak ada masukan bisa kita hapus catatannya sama bisa kita sepakati untuk pasal 35. Selanjutnya di pasal yang ya coba sebelum ini. Wah, saya ekstra. Iya. Ekstra. Satu SL perpanjang. Satu SL lipo yang masih berlaku. Nah, yang konteks di sini jangka waktunya perlu diatur nggak sih? 1 bulan atau kan 2 bulan sebelum berakhir itu Bu ya? Belum ada Bu untuk waktunya. Itu mungkin yang Indonesia kali Bu ya? Yang psikolog yang ini ya? Yang ini yang WNA. Okay. Indonesia coba lihat Mas Andi. Ya disesuaikan mungkin ya, termasuk yang nanti yang lulusan itu. Oh iya, kalau yang umum di pasal 26 itu ada paling lambat 6 bulan sebelum habis masa berlaku SILP. Ya, kalau yang ini mungkin kita kasih titik-titik dulu ya. Kalau 2 tahun 6 bulan masih make sense ya. Jadi belum biar nggak terlalu mepet juga. Iya. Belum paling lambat sih ini 3 bulan. Paling lambat 6 bulan. Kalau 4 bulan jadi nggak bisa gitu. Nggak bisa. Di pasal 26 tadi ayat 2. Ini kan Samain aja. Ini kalau yang semuanya ya, yang umum maupun yang ini 6 bulan semua ya Mas ya? Iya.
Udah di undang-undang 6 bulan, Pak. Perpanjangannya diajukan paling lambat 6 bulan. Kita perlakukan sama aja ya Bapak Ibu ya. Di copy Mas Andi. Perpanjangan SILP di bawah itu. Oh, apa? Jadi ya tadi. Ayat 5 ya. Kalau ini ya proses perpanjangan SILP sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nih, terus yang ayat 4-nya itu perlu SLP yang masih berlaku, Pak. Kalau di umum itu enggak, Pak. Perpanjangan SILP hanya Ini dua. melampirkan STR yang masih berlaku dan rekomendasi sih. Kalau ini ada rekomendasi, ada ya Kalau itu kan karena diumum. Ya. Kan cuma dua itu tadi STR yang masih berlaku maupun yang rekomendasi dari